Haleluya, puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua, salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, Tuhan yang selalu melindungi setiap kehidupan kita. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang serahkan bebanmu kepadanya. Mari sama-sama kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Kata kuatir dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata hab yang berarti beban atau tekanan jiwa. Kalau kita melihat Mazmur ini menjelaskan betapa Daud mengalami tekanan jiwa yang sangat berat. Begitu beratnya hingga ia merasa seperti seorang pengembara yang terus menangis. Oleh karena diliputi kecemasan dan ketakutan. Ia frustasi hingga ia merasa bahwa seekor burung merpati itu lebih berharga dari dirinya. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Saya baca ayat 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, "Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas." Ayat 5, "Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun." Jadi bagi Daud, burung merpati itu lebih berbahagia dari dirinya. Kenapa? Karena merpati memiliki sayap, sedangkan Daud tidak memiliki sayap. "Sekiranya aku punya sayap seperti burung merpati, aku akan terbang jauh, bermalam di padang gurun." Kenapa? Karena tekanan jiwa yang sedang dialami oleh Daud pada waktu itu. Nah, apa yang menjadi persoalan Daud hingga ia merasa begitu tertekan seperti seorang yang memikul beban yang begitu berat? Rupanya Daud dikhianati oleh sahabat dekatnya, orang kepercayaannya sendiri yang juga sama-sama kata firman Tuhan beribadah dengannya di rumah Tuhan. Kita lihat di ayat 14 dan ayat 15. "Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian." Jadi bukan orang lain, bukan musuhnya Daud, tetapi orang yang dekat dengan Daud, sahabatnya Daud, orang yang sama-sama ke rumah Tuhan untuk beribadah, tetapi ternyata mengkhianati Daud. Bahkan di ayat 10 dan sampai ayat yang ke-12, di mana Daud itu merasa lebih tertekan ketika dia melihat orang-orang yang mengkhianatinya itu melakukan kekerasan, perbantahan, mereka mendatangkan bencana demi bencana, penindasan. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan mereka mendatangkan kemalangan kepada Daud. Tetapi kalau kita melihat apakah Daud menyerah dan terus frustasi dengan keadaan yang ia alami pada waktu itu? Tidak, Daud menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Maksudnya adalah anak-anak Tuhan harus berserah kepada kuasa Tuhan yang lebih besar dari setiap beban yang kita alami. Kita lihat ayat 23 bagian terakhir dikatakan, "Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Orang benar, anak Tuhan tidak akan pernah dibiarkannya untuk goyah. Tidak akan dibiarkannya menjadi lemah. Tidak akan dibiarkannya jatuh. Ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu
menopang setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi, serahkan setiap apapun yang menjadi beban kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Di hari-hari ini ada banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami masalah dan persoalan yang menjadikan itu seperti beban yang begitu berat. Tekanan yang berat dalam hidup kita. Tapi nasihat firman Tuhan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mari belajar dari tindakan Daud di saat ia mengalami beban, tekanan yang begitu berat dalam hidupnya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, yang berarti pertama, berseru kepada Tuhan. Kita lihat ayat 17 sampai ayat 19. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang berseru kepada Tuhan akan menikmati jaminan pertolongan dari Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 57 ayat yang ketiga dikatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan apapun yang jadi beban kita. Itu sebabnya serahkan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada kuasa yang maha dahsyat yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Mazmur 50 ayat 15 firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan yang akan meluputkan kita, yang akan menolong setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, menyerahkan beban kepada Tuhan berarti percaya kepada Tuhan, kepada kekuatan kuasanya. Sebab saya percaya tidak ada kuasa yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Di dalam ayat 24 bagian C, Mazmur 55 ayat 24 bagian C, tetapi aku ini percaya kepadamu. Ini pernyataan Daud. Di tengah tekanan jiwa yang ia alami, beban yang berat, Daud percaya kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini juga adalah Mazmur dari Daud. Mazmur 56 ayat 4 dan ayat 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi bagi Daud, kalau Tuhan yang besertanya, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat mencelakakan dia. Karena tidak ada kuasa yang lebih hebat dari kekuatan kuasa Tuhan. Dan itu juga yang dijelaskan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Gak ada kuasa yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan, kepada kekuatan kuasanya. Jadi apapun beban yang kita alami, mungkin di hari-hari ada tekanan yang begitu berat yang kita alami, serahkanlah kepada Tuhan dengan cara apa? Berseru dan percaya kepadanya, kepada kekuatan kuasanya. Puji nama Tuhan, biarlah renungan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat renungan malam hari ini, firman Tuhan yang kami boleh nikmati. Kami percaya kekuatan baru Tuhan kerjakan bagi kami. Mungkin di hari-hari ini kami sedang mengalami tekanan jiwa,
ada beban yang berat yang sedang kami alami. Tapi satu hal, kami mau serahkan itu kepada Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan kepada keadaan-keadaan yang kami alami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami mau berseru kepadamu, kami mau percaya kepada kekuatan kuasa-Mu yang maha dahsyat itu. Karena kami percaya Tuhanlah penolong kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.